Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Kembali berjumpa di program Sarapan Rohani, Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Galang Ninyang Benbase, pada hari ini Rabu 21 Januari 2026. Sebelum kita akan melakukan segenap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada, marilah kita boleh merenungkan firman Tuhan yang sebelumnya kita akan baca bersama-sama. Namun sebelum kita akan baca dan merenungkannya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang boleh kami kenal dan sapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa yang begitu baik kepada kami, terbukti pada pagi hari Tuhan Engkau boleh memberikan kami kehidupan yang baru, sehingga kami akan boleh menjalankan setiap tugas yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami merasa lemah Tuhan. Untuk itu Tuhan biarlah firman boleh menuntun kami, sehingga kami akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama terambil di dalam Puji dan Janji. Ayat yang pertama terambil di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kemudian ayat yang kedua terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah 2 ayat yang boleh kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Adapun tema yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini adalah rindu pulang. Firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga mengingatkan kepada kita untuk memusatkan pikiran kita kepada suatu kerinduan jiwa yang mendalam kepada Allah. Kerinduan ini menekankan dan mendorong kita saat kita berada di tengah badai dan tekanan dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk dapat menemukan harapan dan kepuasan hanya di dalam hadirat Tuhan. Bukan kita mencari kepuasan atau harapan di duniawi atau di tempat-tempat yang lain selain Tuhan. Ini adalah suatu panggilan untuk datang kepada Allah dan mencarinya sebagai sumber kehidupan di dalam kehidupan kita. Seperti juga yang dialami oleh pemazmur saat dia merasa jauh daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu pasti pernah merasakan perasaan yang rindu. Baik itu rindu kepada orang tua, rindu kepada pasangan kita, rindu anak-anak kita, saudara-saudara kita. Bahkan kita rindu juga kepada kampung halaman kita dan hal-hal yang lain yang pernah kita rindukan Bapak Ibu. Firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita untuk perasaan rindu yang tersebut tadi, rindu yang sama itu juga kita harus miliki di dalam hati kita, rindu yang kepada Tuhan. Perasaan rindu kepada Tuhan itu janganlah kita miliki hanya saat kita berada di dalam situasi yang sulit, situasi yang duka Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi suka, bahagia sekalipun, perasaan rindu itu seharusnya tetap sama. Sebagaimana kita rindu kepada pasangan kita, dalam keadaan suka tentu kita merasakan rindu. Hal tersebut juga Tuhan inginkan dalam hidup kita, bahwa kita juga harus rindu kepadanya di dalam setiap keadaan. Kerinduan tersebut dianalogikan seperti seekor rusa, bagaimana seekor rusa yang sangat rindu kepada aliran air yang bersih untuk dia dapat bertahan hidup. Begitu juga dengan jiwa manusia yang rindu dan membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan rohani yang sejati. Pemazmur mengungkapkan tanpa Tuhan jiwanya terasa kering.
dan tidak mampu berbuat apa-apa. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan adalah hal yang paling utama, paling penting dalam hidup seorang pemazmur. Hal itu juga diingatkan kepada kita untuk memiliki hal yang sama, begitu Tuhan adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kemudian di ayatnya yang kedua, bacaan kita 2 Korintus 5 ayatnya 6 sampai ke 7 mengingatkan kepada kita untuk hidup berpusat oleh iman, bukan oleh penglihatan. Hidup yang karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam ayat yang ke-6, Paulus menyadari bahwa tubuh jasmani yang kita dianugerahkan Tuhan saat ini kepada kita adalah seperti kemah atau kehidupan yang sementara, tidak kekal dan tidak nyaman, Bapak Ibu. Rasa tidak nyaman ini bisa menimbulkan kecemasan. Tetapi Paulus menekankan kembali tentang ketabahan hati, karena ia tahu ada tempat kekal, ada kehidupan kekal di sorga nanti bersama dengan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7 menekankan di sini bahwa ia adalah hidup yang didasarkan pada keyakinan kokoh akan janji-janji Allah yang tidak terlihat, bukan pada apa yang bisa kita lihat atau rasakan pada saat ini. Kita tidak bergantung pada hal-hal yang sementara duniawi, yang seringkali membingungkan atau tidak pasti. Iman memberikan kita kekuatan untuk terus dapat berjalan. Memiliki iman membuat kita berani menghadapi tekanan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin Tuhan beserta akan kita. Dan kita akan dimampukan untuk mengubah cara hidup kita di dunia. Dengan kita membangun hidup bukan untuk duniawi, tapi untuk kekekalan. Bukan untuk hal yang sementara, Bapak Ibu. Karena kita tahu kita akan menghadapi atau kita akan menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Jadi kita diharapkan mampu menyenangkan Dia di dalam segala keadaan. Baik saat kita berada di dalam tubuh jasmani ini ataupun setelah meninggalkan tubuh jasmani ini. Dari dua bacaan firman Tuhan yang boleh kita baca bersama, hal yang perlu kita ingat juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana cara kita melepas kerinduan kita kepada Tuhan yang adalah roh. Tentu kita secara pribadi harus memperbaiki hubungan intim kita dengan Tuhan. Seperti contohnya jika kita rindu dengan kampung halaman kita, tentu kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melepaskannya dengan kita pulang ke kampung kita. Begitu juga dengan kita rindu dengan pasangan kita, tentu kita menyiapkan waktu untuk dapat bertemu dengan pasangan kita. Bagaimana dengan Tuhan yang adalah roh yang tidak terlihat? Kita wajib bertemu dan mengalami pertemuan yang intim kepada Tuhan secara roh dan batin kita. Kita bertemu secara hubungan kerohanian kita dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita mengatakan rindu kepada Tuhan yang kita hanya ucapkan sebatas ucapan mulut kita saja, namun di dalam keseharian hidup kita hidup tetap di dalam kedagingan kita. Hidup duniawi yang hanya mementingkan kebutuhan jasmani kita, mungkin kita hanya mementingkan keegoisan kita, hanya mementingkan isi dalam perut kita saja. Kita sibuk dengan rutinitas kehidupan kita yang mungkin tanpa kita sadari telah menyingkirkan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal-hal tersebut tentu wajib kita hindari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita perlu mengenali diri kita, bagaimana kita dapat mengatur waktu di dalam kehidupan kita, waktu yang untuk urusan dunia, dan juga waktu yang kita bisa atur
untuk kita bisa menghubungkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mampu menata kehidupan kita supaya kita juga mempersiapkan waktu yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan. Itu secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mengalami pertumbuhan atau pertemuan rohani secara pribadi dengan Tuhan, sangat perlu dan penting membawa hal yang positif tersebut ke dalam persekutuan Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara memiliki sebuah persekutuan, komunitas atau perkumpulan, baiklah di sana juga Bapak Ibu mampu untuk menghidupi persekutuan tersebut dengan pengalaman Bapak Ibu, pengalaman rohani yang Bapak Ibu miliki, sehingga rasa rindu atau kerinduan Bapak Ibu kepada Tuhan juga dimiliki oleh orang-orang atau persekutuan yang Bapak Ibu, saudara-saudara jalani bersama-sama. Seperti sekumpulan kayu bakar Bapak Ibu, yang jika dihidupi oleh api, tentunya nyala api itu akan besar, lebih besar jika dibandingkan satu batang kayu saja Bapak Ibu. Begitu juga dengan persekutuan kita yang hendaknya kita hidupi oleh api kerinduan secara bersama-sama. Tentu nyala api kerinduan kepada Tuhan itu akan berkobar dengan besar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa hidup kita dan persekutuan kita kepada sebuah kerinduan rohani yang terarah hanya kepada sumber kerinduan tersebut, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita akan mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau boleh mengingatkan kepada kami untuk kami mampu mengatur kehidupan kami kembali, untuk kami mampu menjalani kehidupan ini hanya bergantung kepada Tuhan. Sekalipun kami memiliki kesibukan yang luar biasa dalam kehidupan ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kesadaran untuk kami boleh datang kembali kepadamu, untuk kami memiliki kerinduan hanya kepada Tuhan, sehingga kami akan selalu dekat kepada Tuhan. Ajarkanlah kami tetap setia kepadamu Tuhan, di setiap sisi kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Biarlah Tuhan yang senantiasa akan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, kami hanya serahkan dan bergantung di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekian sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita imani bersama bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Sejauh apapun Bapak Ibu telah berbuat dosa, yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang rindu untuk pulang kembali kepadanya. Maka Dia akan mampu menyambut kita dengan penuh sukacita. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.